Kembali bersama dua calon pimpinan Kota Tangerang Selatan yang saat ini unggul dalam quick count, hitung cepat di berbagai lembaga survei. Ada Pak Benyamin dan juga Mbak Sarah. Saya ke Pak Benyamin dulu deh. Pak Benyamin, kan fungsi media itu untuk clearing house, rumah penjernih. Ada kemudian informasi-informasi yang berada di bawah tanah yang mungkin kemudian hanya menjadi kasak kusuk atau obrolan warung kopi. Sekarang kita naikkan ke layar. Saya ingin tanya ke Pak Benyamin. Ini kan banyak kemudian dikatakan bahwa Tangerang Selatan, kota ya, itu tidak terlepas dari politik dinasti. Nggak pernah lepas dari politik dinasti. Sebelumnya, Ibu Airin, suaminya adalah keluarga dari Ratu Atut. Sekarang, wakil Anda, Mas Pilar Saga Ihsan, juga keluarga dari Ratu Atut, yang merupakan ponakan dari Ibu Ratu Atut. Ia adalah anak dari Ibu Ratu Tatu, yang merupakan adik dari Ratu Atut. Artinya begini, di Tangerang Selatan rasanya famili Ratu Atut nggak terkalahkan di sana. Betul Pak Benyamin? Iya, faktanya seperti itu Pak Iman. Terus apa yang menjadi dulu persoalan Pak? Nggak ada masalah kemudian ketika banyak daerah ada politik dinasti, tapi kemudian terkait dengan kemajuan daerahnya juga banyak jadi pertanyaan. Sekarang siapa yang bisa membantah hasil pembangunan yang dipimpin oleh Ibu Airin? Dalam kualifikasi daerah, Ibu Airin sudah membuktikan regional gitu, berbagai macam prestasi. Di level nasional juga beberapa prestasi ditorehkan oleh Ibu Airin. Bahkan beberapa kementerian memberikan apresiasi dengan memberikan penghargaan yang sangat besar kepada Ibu Airin. Jadi apa salahnya kalau dengan hasil yang seperti demikian, soal politik dinasti ini tidak lagi menjadi sebuah duduk persoalan buat masyarakat Tangerang Selatan. Seperti itu. Kalau soal pembangunan dikatakan timpang menjadi daerah pinggir di Jakarta misalnya ya, daerah yang merupakan penyangga DKI Jakarta, tapi berbeda jauh meskipun kita tahu bahwa anggarannya juga berbeda jauh dengan DKI Jakarta. Tapi tentunya ada harapan dari warga, ya jangan jauh-jauh banget lah dengan ibu kota. Ya, Jakarta itu pinggiran Tangsel juga sih. Gitu. Sekarang di Jakarta, bukan Tangsel pinggiran Jakarta loh Mas. Di Jakarta sendiri ada daerah-daerah yang memang tidak tertata ya, yang kumuh atau disebut. Kan ada daerah urban, suburban begitu ya. Itulah namanya sebuah kota. Daerah-daerah yang urban dan suburban itu akan selalu ada. Itu tadi yang saya katakan di awal, bahwa yang tampak itu adalah perbedaan konstruksi fisiknya. Tapi pada kegiatan non-konstruksi fisiknya, relatif terjadi harmonisasi yang luar biasa. Dan Tangerang Selatan punya potensi besar, karena nanti ke depan akan menjadi penopang DKI Jakarta, seperti misalnya pembangunan transportasi massal berbasis rel. Dari Pasar Jumat itu udah tinggal terus saja ke Tangerang Selatan itu. Betul. Itu kan sebuah kolaborasi yang luar biasa antara Tangsel dengan DKI Jakarta seperti ini. Iya, bahkan kalau seandainya ini kita bicara soal hitung cepat ya, ponakan bupati dengan ponakan menteri dan ponakan capres itu lebih unggul ponakan bupati, luar biasa loh, karena luar biasa ini klan atau politik dinasti di sana. Saya ingin kemudian ke Mbak Sarah juga nggak lepas dari politik dinasti sih. Tapi tadi Mbak Sarah, saya pernah wawancara Mbak Sarah mengakui iya memang saya ada politik dinasti karena saya nggak mungkin menghilangkan nama Joyo Hadikusumo, itu ya satu. Tapi kemudian tadi disebutkan realita betul. Iya, kalau seandainya siapa yang kemudian bisa membantah hasil pembangunan dari Ibu Airin, mungkin Mbak Sarah bisa membantah? Mungkin harus dibedakan bahwa kami ini hadir melihat ke depan bagaimana kami bisa menghadirkan suatu hal yang berbeda dari segi kami punya visi misi yang mungkin ada perbedaan sedikit dengan paslon-paslon yang lain. Nah, misalnya salah satu hal yang berbeda adalah misalnya beliau dari Pak Benyamin dengan Mbak Pilar offernya adalah MRT kebanyakan, sedangkan kami mau membangun LRT misalnya. Itu hal-hal yang sebenarnya sangat detail gitu ya. Tapi kalau misalkan membantah ya tentunya tidak, karena dari segi pembangunan 10 tahun terakhir ini kan baru ya, Tangsel ini baru 2 periode ada di
di Indonesia sebagai satu kota yang independen. Nah ini kan kita bagaimana sebenarnya melihat ke depannya, sebenarnya Tangsel potensinya luar biasa dan kita menyatakan kami ingin hadir kok untuk membawa satu perubahan dan satu visi yang baru untuk Tangsel yang bisa memenuhi dan memaksimalkan potensi yang ada. Salah satunya juga kekuatan mudanya di Tangerang Oke, jadi Selatan. yang dilakukan oleh Ibu Airin sudah bagus, tinggal diteruskan. Kalau misalnya Mbak Sarah nanti jadi wali kota, ya jadi wakil wali kota, mohon maaf, itu tinggal diteruskan. Nggak ada yang kemudian perlu. Ada hal-hal yang pasti kalau sudah sesuai itu harus diteruskan. Oke. Kalau misalkan kurang harus dikembangkan. Lebih banyak Tapi yang mana? ada hal-hal juga yang harus diperbaiki. Lebih banyak yang mana? Dan harus dihadirkan. Oh enggak. Kalau misalkan untuk lebih banyak yang mana, saya rasa semuanya juga lumayan rata ya ada pembagiannya. Oke, baik. Saya ke Prof. Karim Suryadi. Prof. Karim, saya akan ajak bergabung, guru besar dari Universitas Negeri Bandung. Universitas Pendidikan Indonesia, mohon maaf. Prof. Karim Suryadi. Prof. Karim? Sudah bergabung? Sudah bergabung, baik. Aiman. Prof. Karim, apa yang kemudian Anda bisa sampaikan? Ini Tangerang Selatan memang kota yang bukan pinggiran Jakarta, malah Jakarta yang pinggiran kota Tangerang Selatan. Jadi ini luar biasa ya. Memang pembangunannya pesat, tapi oleh pengembang. Nah, ini yang kemudian disampaikan oleh sejumlah ahli ya. Lalu kemudian yang dibangun oleh pemerintah kota masih banyak pertanyaan. Tapi terlepas dari itu, politik dinasti di Tangerang Selatan tidak terkalahkan dan tidak terbantahkan. Apa yang kemudian disampaikan oleh Prof. Karim? Ya, pertama kita melihat, saya khususnya melihat ya, politik dinasti itu seperti nokta hitam peradaban politik. Nokta hitam, kenapa hitam? Kenapa nggak putih? Kalau hitam kan orang asosiasinya negatif, Prof. Karim. Hitam lebih kontras kalau dibandingkan dengan putih atau diajarkan dengan putih. Tidak ada kaitan dengan negatif atau positif? Tidak ada kaitan dengan negatif dan positif, tetapi negatif dan positifnya lebih pada deposit politik yang dibawa oleh orang itu. Misalnya siapa sih yang tidak tahu Rahayu Saraswati gitu ya, latar belakang pendidikannya, misalnya track record pengalaman politik dan lain-lain. Jadi maksud saya bukan hanya mengandalkan silsilah dan golongan darah semata, tetapi ia membawa pengalaman mengelola urusan publik. Jika itu dibawa, menurut saya tidak jadi masalah gitu ya. Seperti hanya kita melihat bagaimana John F. Kennedy lahir dari terah Kennedy, tapi tidak ada orang yang meragukan karena dia ketika menjadi tentara terbaik gitu ya, sebelum jadi presiden. Jadi menurut saya bukan persoalan silsilah dan golongan darahnya, tetapi lebih kepada pengalaman mengelola jabatan publik yang akan dia bawa ke dalam jabatan yang akan didudukinya. Apa parameternya? Karena kan begini, kalau kita bicara soal penilaian pasti ada positif ada negatif, tergantung dari sisi mana melihatnya. Nah, karena itu maka menurut saya jangan dibalik-balik gitu. Jangan hanya berdalih ini hak konstitusional. Sebab hak konstitusional itu adalah hak dasar. Ibarat air dalam sebuah menu masakan. Air itu bisa dibumbui dengan bumbu apapun, yang menentukan itu bukan airnya. Tapi yang menentukan itu bumbu yang dimasukkan ke dalam air yang menentukan rasa masakan itu. Jadi bukan silsilah dan golongan darahnya, tapi kapasitas yang menentukan itulah yang harus menjadi preferensi pilihan. Jadi sekali lagi, karena silsilah golongan darah tidak bisa kita bantah, itu sudah dibawa sejak lahir, tidak perlu kita persoalkan. Yang harus menjadi sudut penilaian adalah kapasitas apa yang dia tambahkan ke dalam silsilah dan golongan darahnya, sehingga yang menonjol kemudian adalah kapasitasnya, bukan asal-usulnya. Sebab itulah yang menjadi berkah demokrasi. Gitu. Jadi Anda mau mengatakan begini. Kalau berkah demokrasi didasarkan pada silsilah dan golongan darah, hilanglah berkah demokrasi itu. Politik dinasti itu bukan aib, begitu ya? Kesempatan yang sama kepada semua orang untuk menang dan untuk ikut kontestasi. Tapi penilaian kita pada kapasitas. Prof. Karim, saya ingin penegasan. Jadi Anda mengatakan politik dinasti itu bukan aib? Ya, akan menjadi aib apabila hanya mengandalkan silsilah dan golongan darah semata. Meskipun dari hasil survei ada banyak kemudian kasus yang muncul dari politik dinasti. Tentu ini catatan tersendiri, tidak semua. Ya, karena itu kita tidak bisa menggeneralisir gitu ya. Politik dinasti menjadi buruk, politik dinasti menjadi baik, tidak bisa. Karena bergantung kepada siapa yang maju dan membawa dinasti itu gitu. Jadi pandangan saya yang primer adalah kapasitasnya. Sedangkan politik dinasti itu adalah sifat yang bersifat nominal saja.
orang tidak bisa dinilai tinggi rendah berdasarkan silsilah dan golongan darah. Ada yang mengatakan itu berkah gitu ya. Tapi tetap menurut saya penilaian utama preferensi pada kapasitasnya, bukan pada silsilah dan golongan darah. Oke, terakhir saya ke Pak Benyamin. Ini kan Pak Benyamin, Mbak Sarah, ini mesra lah hubungannya antara Pak Muhammad Basara, kemudian Pak Benyamin dengan Mas Pilar ya. Ini kan pilkada hangat di layar saja juga kemudian positif. Ini jangan-jangan nanti bisa koalisi? Saya tanya Pak Benyamin dulu deh. Oh, siapa saja yang punya keinginan untuk membangun Tangerang Selatan buat kami, Benyamin ke depan dengan Pilar Sagaikan sangat terbuka untuk berkoalisi, bergabung, sama-sama membangun Tangerang Selatan. Karena kita ingin memberikan yang terbaik buat masyarakat dan Tangerang Selatan terus dari ke depan. Tadi saya sampaikan di teman-teman bahwa program kerja Mbak Saras dan Pak Muhammad, program kerja Pak Ruhamaben dengan Bu Azizah, ada yang bagus, saya minta izin untuk saya lakukan. Oke. Tidak seperti demikian, Mas Iman. Ya kan? Jadi program Mbak Aziza, program Pak Muhammad Bu Sarah, ini juga bisa diadopsi nanti? Kenapa tidak? Oke. Kenapa tidak, sepanjang beliau mengizinkan tentunya, dan pasti akan mengizinkan, saya yakin itu. Iya. Berapa tahun Pak Benyamin ini di birokrat? Kan sebelum wakil wali kota dari 2011, sebelumnya camat, kemudian birokrat ya? Ya, saya sampai hari ini seluruh karir saya di birokrat kurang lebih 37 tahun. Luar biasa, hampir 40 tahun di birokrasi ya? Dan di wilayah Tangerang ya, kebanyakan ya? Dan semuanya di wilayah Tangerang. Di Banten lah begitu. Baik. Di Tangerang. Iya. Terakhir saya ke Mbak Sarah. Mbak Sarah juga hal yang sama ketika kemudian nanti unggul misalnya? Pasti untuk membangun Tangerang Selatan tidak bisa hanya satu pihak saja. Itu kenapa di dalam misi kami G-nya itu gotong royong. Yang artinya apa ya? Tentunya semuanya harus guyup rukun, harus ikut bersama-sama bergandengan tangan, menyatukan hati kita untuk yang terbaik untuk kota Tangerang Selatan. Artinya pun siapapun ya, apakah itu Pak Ben, Bang Pilar, maupun juga semua pendukung dan juga kawan-kawan dari Golkar yang ingin bergabung dan membangun Tangerang Selatan, ya pasti kita bukakan pintunya sebesar-besarnya. Karena kita harus membangunnya bersama-sama. Tidak mungkin kita terpecah belah dan itu tidak akan menghasilkan produk yang terbaik. Oke. Terima kasih Mbak Saraswati Joy Hadikusumo. Terima kasih. Kemudian Pak Benyamin Daphni. Terima dan kasih juga, Mas Aiman. Terima kasih Pak, sukses untuk Tangerang Selatan, sukses juga untuk Tangerang Selatan bagi Mbak Sarah. Nanti apapun hasilnya kita tunggu pengumuman KPU resmi nanti tanggal 15 Desember tadi informasinya. Siap. Iya, terima kasih Pak Benyamin, Mbak Sarah. Prof Karim masih tetap bersama saya di segmen selanjutnya. Terima kasih sekali lagi. Saudara, informasi berikutnya akan kami hadirkan selepas jeda bersama dengan Prof Karim dan juga dari pihak Komisi Pemilihan Umum KPU. Kita akan segera kembali sesaat lagi.